Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas tentang teknik dan taktik pembelajaran di SD atau MI. Nah, langsung saja saya akan membacakan materi. Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses interaksi antara anak didik dan guru untuk mentransfer pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap dalam kegiatan pendidikan di kelas. Dengan kata lain, guru yang mengajar dan siswa yang belajar. Nah, belajar mengajar harus dilaksanakan secara optimal agar mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pengajaran akan berjalan aktif apabila peserta didik berusaha aktif untuk mencapai keaktifannya. Agar tujuan pembelajaran tercapai, guru perlu memahami teknik pembelajaran dan taktik pembelajaran. Karena teknik sangat bermanfaat dalam proses belajar mengajar. Nah, teknik pembelajaran digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Nah, pembahasan yang pertama yaitu teknik pembelajaran. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik pembelajaran adalah metode atau sistem mengerjakan sesuatu, cara membuat atau seni melakukan sesuatu. Nah, menurut Edward M. Anthony, mendefinisikan teknik adalah suatu cara, strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil yang maksimum pada waktu mengajar pada bagian pelajaran tertentu. Nah, secara harfiah, teknik juga dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengaplikasikan dan mempraktekkan suatu metode. Nah, dengan kata lain, teknik merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk peserta didik. Nah, teknik inilah yang dipilih harus sesuai dengan pelajaran yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang digunakan. Jadi, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Nah, misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak, maka membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya sedikit atau terbatas. Tujuan teknik pembelajaran adalah agar pengajaran dapat disampaikan sesuai dengan keadaan lingkungan, keadaan siswa, dan keadaan guru. Agar pembelajaran dapat berlangsung secara bervariasi dalam suasana menyenangkan, menggembirakan, serta agar materi yang disampaikan oleh guru tepat sasaran sesuai dengan keadaan dan kemampuan siswa. Nah, fungsi dari teknik pembelajaran adalah agar siswa mampu mengimplementasikan metode secara spesifik, agar guru dapat melaksanakan pembelajaran di kelas lebih bervariasi, metode yang sama namun teknik yang berbeda. Materi yang disampaikan sesuai dengan situasi kelas. Nah, di sini saya akan membahas beberapa macam teknik pembelajaran. Yang pertama, teknik ceramah. Ialah cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan, yaitu di mana seorang guru menularkan pengetahuannya kepada siswa secara lisan atau secara ceramah. Nah, salah satu kelebihan dari teknik ceramah ini yaitu materi yang diberikan terurai dengan jelas. Sedangkan kekurangannya itu murid seakan diharuskan mengikuti segala apa yang disampaikan oleh guru, meskipun murid ada yang bersifat kritis karena guru dianggap selalu benar. Kemudian, 2. Teknik diskusi
adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah, yang dimana di dalam teknik ini terjadi proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar-menukar pengalaman dan memecahkan masalah, serta dapat juga semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar. Yang ketiga, teknik tanya jawab. Tanya jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi tersebut. Yang keempat adalah teknik pemberian tugas, yaitu cara mengajar atau penyajian materi melalui penugasan siswa untuk melakukan suatu pekerjaan, di mana pemberian tugas itu dapat secara individual maupun kelompok. Nah, yang kelima itu teknik penemuan dan simulasi. Nah, yang pertama, teknik penemuan merupakan proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Yang dimaksud adalah proses mental, yaitu dengan mengamati, mencerna, atau membuat dugaan dan kesimpulan. Kelebihan dari teknik penemuan itu salah satunya dapat membangkitkan kegairahan belajar pada diri siswa. Sedangkan kelemahannya itu teknik ini tidak memberikan kesempatan berpikir secara kreatif. Kemudian teknik simulasi. Nah, teknik simulasi ini merupakan cara mengajar di mana menggunakan tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang yang dimaksudkan, dengan tujuan agar orang dapat menghindari lebih mendalam tentang bagaimana orang itu merasa dan berbuat sesuatu. Dengan kata lain, siswa memegang peranan sebagai orang lain. Nah, kelebihannya itu salah satunya adalah untuk mengembangkan kreatif siswa. Sedangkan kelemahannya, banyak orang yang meragukan hasilnya karena sering tidak diikutsertakan dengan elemen yang termasuk elemen penting. Nah, kemudian ada juga teknik inquiry. Adalah teknik pengajaran guru di depan kelas di mana guru membagi tugas meneliti suatu masalah ke kelas. Nah, biasanya siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelebihan dari teknik inquiry ini adalah mendorong siswa untuk berpikir dan atas inisiatifnya sendiri. Dan kelemahan teknik inquiry ini, siswa memerlukan waktu menggunakan daya otaknya untuk berpikir, memperoleh pengertian tentang materi yang ia dapatkan. Kemudian teknik eksperimen merupakan salah satu cara mengajar di mana seorang siswa diajak untuk beruji coba atau mengadakan pengamatan. Nah, hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Selanjutnya, teknik demonstrasi merupakan teknik mengajar di mana seorang guru menunjukkan atau memperlihatkan suatu proses. Kemudian, teknik karya wisata merupakan teknik mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Nah, yang ada juga teknik bimbingan atau tutorial, merupakan suatu proses pengelolaan pembelajaran yang dilakukan melalui proses bimbingan yang diberikan oleh guru kepada siswa, baik secara perorangan atau kelompok siswa kecil. Nah, teknik yang terakhir adalah teknik problem solving atau pemecahan masalah.
Nah, teknik ini bukan hanya sekedar teknik mengajar, tetapi juga merupakan satu teknik berpikir, sebab dapat menggunakan teknik lainnya yang dimulai dari mencari data sampai ke menarik kesimpulan. Nah, setiap teknik yang saya sebutkan sebelumnya itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai taktik pembelajaran di SD maupun MI. Nah, taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor, karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi, sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik, karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Nah, dalam taktik ini pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni. Sekian dari pembahasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.